Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aufaf Hadam Rizdiansyah dari kelompok 4, kelas Manajemen Sumber Daya Manusia B. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang seleksi dan penempatan kerja atau placement. Dan topik yang saya akan jelaskan yaitu mengenai konsep dan manfaat penetapan kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi seleksi dan penetapan kerja. Yang pertama ada konsep dan penetapan kerja. Mangkuk Prawira mendefinisikan penempatan karyawan sebagai penugasan atau penugasan kembali dari seorang karyawan pada sebuah pekerjaan baru. Keputusan untuk penetapan kerja tersebut ditentukan oleh seorang manajer lini. Posisi jabatan setiap karyawan tersebut ditetapkan oleh seorang penyedia karyawan dengan berkonsultasi dengan seorang manajer lini. Kemudian terdapat beberapa manfaat dari penetapan kerja menurut Siagian. Di antaranya yang pertama itu pengalaman baru, kemudian cakrawala pandangan lebih luas, selanjutnya tidak terjadinya kebosanan atau kejenuhan, kemudian perolehan pengetahuan dan keterampilan baru, kemudian perolehan pengetahuan dan keterampilan, dan selanjutnya persiapan untuk menghadapi tugas baru, misalnya karena promosi, dan yang terakhir motivasi dan kepuasan kerja yang lebih tinggi berkat tantangan dan situasi eh, yang baru dihadapi. Kemudian selanjutnya topik yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi seleksi. Yang pertama itu kondisi penawaran tenaga kerja. Semakin besar jumlah pelamar yang kompeten, semakin mudah juga bagi perusahaan untuk mempekerjakan pekerja yang sesuai. Jika pada saat rekrutmen jumlah kandidat yang terjaring, pada saat perekrutan kurang dari yang diharapkan. Kondisi ini juga dimungkinkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, imbalan atau upah yang tersedia buruk. Dan yang kedua, profesi memerlukan spesialisasi tingkat tinggi. Kemudian ada batasan kerja yang harus dipenuhi. Dan yang terakhir, kandidat pool berkualitas buruk. Selanjutnya ada faktor organisasi eksternal. Di sini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama faktor etika. Pertimbangan etika seringkali merupakan tantangan berat selama proses pemilihan besar dan kuat. Dan yang kedua, faktor organisasi eksternal yang lain yaitu pendanaan dan ketersediaan fasilitas. Organisasi sering menghadapi kendala seperti anggaran atau fasilitas lainnya. Besarnya anggaran pegawai, misalnya, berdampak pada seberapa besar jumlah maksimum karyawan baru yang dapat dipekerjakan. Dan yang terakhir, yaitu kesetaraan peluang. Budaya suatu daerah dalam cara memperlakukan masyarakatnya adalah kesulitan dalam proses memilih. Diskriminasi masih merajalela. Mempekerjakan atau memilih personel berdasarkan warna kulit, suku, agama, usia, atau jenis kelamin masih banyak. Contohnya itu jenis kelamin, misalnya kebijakan organisasi apakah mereka lebih memilih staf laki-laki atau perempuan. Fakta ini menghambat prosedur seleksi wajar. Selanjutnya, perangkat organisasi. Selain pertimbangan di atas, keberadaan perangkat organisasi mempengaruhi pemilihan organisasi. Yang pertama itu analisis jabatan. Analisis jabatan adalah jenis panduan untuk memilih tugas proses. Yang kedua, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia akan mengungkapkan berapa banyak kandidat yang dibutuhkan oleh perusahaan akan tersedia sebagai hasil dari pekerjaan yang efektif dan sebaliknya. Kemudian yang ketiga, pengadaan tenaga kerja atau rekrutmen. Tenaga kerja menentukan dipilih atau tidaknya lamaran rekrutmen atau rekrutmen. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi seleksi penempatan kerja. Untuk memposisikan individu yang lolos proses seleksi, banyak kriteria yang harus dipertimbangkan. Mungkin memiliki dampak signifikan pada kelangsungan hidup jangka panjang,
perusahaan. Seorang manajer profesional harus memperhatikan karakteristik dan kualifikasi pekerja yang akan ditugaskan untuk suatu penugasan. Dalam penempatan kerja juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu pendidikan atau prestasi akademis. Pendidikan sangat membantu dalam mengem- mengemban suatu jawaban yang ditugaskan dan diperlukan untuk kelancaran tugas dan kewajiban. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman kerja sangat dibutuhkan perusahaan untuk penguasaan pekerjaan yang memberikan kecenderungan yang bersangkutan dalam memilih keahlian dan keterampilan yang relatif tinggi. Kemudian yang ketiga, kesehatan fisik dan mental. Penempatan karyawan sesuai dengan bidangnya didasarkan atas kondisi kesehatan fisik dan mentalnya. Yang keempat, status perkawinan merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam penempatan kerja. Dan yang terakhir, usia. Dalam penempatan tenaga kerja, faktor usia tenaga kerja yang lulus seleksi perlu dipertimbangkan seperlunya. Eh, Baik, sekian penjelasan materi tentang seleksi dan penempatan kerja atau placement. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.